Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekesi digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Yuk kita simak bersama-sama. Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus telah ditetapkan sebagai perayaan resmi gereja sejak abad ke-13. Hari raya ini dirayakan pertama kali oleh para imam dan umat beriman di gereja Santo Martin, Liege. Sejak tahun 1970, Konferensi Uskup menetapkan Hari Raya Corpus Christi, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, di Indonesia dipindahkan pada hari Minggu sesudah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Gereja mengundang kita melalui ajarannya seperti dinyatakan dalam kitab hukum kanonik. Umat beriman Kristiani hendaknya menaruh hormat yang sebesar-besarnya terhadap Ekaristi Maha Kudus dengan mengambil bagian aktif dalam perayaan kurban maha luhur itu, menerima sakramen itu dengan penuh bakti dan kerap kali, serta menyembah sujud setinggi-tingginya. Hari raya ini bertujuan supaya umat Allah menyatakan puji dan syukur kepada Allah karena kehadiran nyata Yesus Kristus dalam Ekaristi Kudus. Yesus menyebutkan 3 alasan mengapa dirayakan hari khusus untuk menghormati tubuh dan darahnya. Pertama, agar iman akan sakramen Maha Kudus diperteguh, terutama apabila orang jahat menyerang misteri ini di kemudian hari. Kedua, agar umat beriman diperkuat dalam mencapai kesempurnaan melalui kasih mendalam dan sembah sujud kepada sakramen Maha Kudus. Ketiga, agar dengan hari raya ini dan cinta kasih yang ditujukan kepada sakramen dari altar silih dilakukan bagi penghinaan dan kurangnya rasa hormat terhadap sakramen Maha Kudus. Dalam perayaan Ekaristi, Yesus sungguh hadir secara istimewa dalam rupa roti dan anggur. Saat imam yang bertindak secara in persona Christi atau dalam pribadi Kristus mengucapkan doa syukur agung, roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus berkat kuasa Allah dan daya Roh Kudus. Karena roti dan anggur telah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, maka pada saat elevasi atau roti dan anggur diangkat, imam mengatakan, "Inilah tubuhku, inilah darahku." Perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus ini disebut transubstansiasi, yaitu berubahnya substansi roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus, kendati rupa, rasa, dan bentuknya tetap roti dan anggur. Paus Yohanes Paulus II mengutip Santo Cyrillus menegaskan bahwa dalam roti dan anggur janganlah hanya melihat unsur alamiah, sebab Tuhan telah tegas mengatakan bahwa itu adalah tubuh dan darahnya. Iman memastikan bagimu, kendati indera menunjuk yang lain. Dalam setiap bagian dari roti dan dalam setiap tetes anggur, Kristus hadir. Maka kita dapat menerima Kristus di dalam rupa roti saja atau anggur saja, atau keduanya bersamaan. Melalui komuni suci, kita menerima seluruh Yesus Kristus, dirinya, sabdanya, karyanya, nasibnya atau penderitaan, wafat dan kebangkitannya, dan tentu saja karya penyelamatannya bagi kita. Karena Yesus sungguh hadir dalam Ekaristi, maka kita harus menghormati sakramen Maha Kudus, entah yang akan kita terima saat komuni, yang disimpan di tabernakel, yang diarak dalam prosesi, atau yang ditahtakan untuk adorasi. Pada waktu menyambut komuni, persiapkan diri dengan doa secukupnya dalam hati. Nah,
Melalui roti dan anggur yang sudah dikonseklir menjadi tubuh dan darahnya, Yesus berkenan menjadi santapan rohani bagi kita, dan dengan demikian Ia menjamin kehidupan dan keselamatan kita sampai selama-lamanya. Perintah Tuhan, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Ini mengandung dua makna. Pertama, kita diajak untuk tekun setia merayakan Ekaristi. Kedua, kita diajak hidup secara ekaristis. Hidup secara ekaristis berarti kita menjadi seperti roti dan anggur Ekaristi yang diambil, diberkati, dipecah-pecah, dan dibagikan. Kita membiarkan diri kita diambil dan diberkati, kemudian dipecah-pecah untuk dibagikan kepada sesama. Dengan demikian, kita diajak untuk berbagi tenaga, waktu, pemikiran, ilmu, keterampilan, harta benda, dan lain-lain sebagai wujud pelayanan dan kasih kepada Tuhan dan sesama. Yang patut kita refleksikan adalah terhadap sakramen Ekaristi, ada beberapa keprihatinan sebagai berikut. Masih ada umat yang datang terlambat dan pulang lebih cepat. Saat liturgi sabda, masih ada umat tidak menerima pewartaan sabda secara utuh, dalam arti asik ngobrol, aktivasi handphone secara diam-diam, memberi makan anak, dan lain-lain. Etika berbusana ketika ke gereja juga tidak diperhatikan dengan baik. Perayaan Ekaristi merupakan liturgi resmi gereja, di mana perayaan misteri Paskah Kristus, yakni penderitaan, wafat, dan kebangkitannya dihadirkan kembali dalam rasa syukur dan sekaligus mendatangkan penebusan, pengudusan, dan keselamatan secara nyata. Kehadiran nyata Kristus dalam sakramen Maha Kudus itu dikonfirmasi melalui Konsili Lateran keempat pada tahun 1215 dan ditegaskan kembali pada tahun 1551 dalam Konsili Trente dengan istilah transubstansiasi. Katekismus Gereja Katolik nomor 1376 menjelaskan sekali lagi istilah transubstansiasi. Melalui konsekrasi roti dan anggur, terjadi perubahan keseluruhan substansi roti menjadi substansi tubuh Kristus Tuhan kita, dan keseluruhan substansi anggur menjadi substansi darahnya. Perayaan ini sudah dimulai pada abad ke-13, tepatnya 8 September 1264, setelah Paus Urbanus keempat mengeluarkan ajaran Transiturus de Hoc Mundo. Penetapan perayaan ini didasarkan pada mukjizat Ekaristi yang dialami oleh Romo Peter dari Praha pada tahun 1263. Dalam peziarahnya ke Roma, Romo Peter singgah di gereja Santa Cristina di Bolsena dan merayakan Ekaristi. Ia mempunyai keraguan serius tentang kehadiran nyata atau realis presensia Kristus dalam Ekaristi. Ketika konsekrasi, dari hosti kudus mengalirlah darah yang membasahi tangannya dan bahkan jatuh ke lantai. Hosti kudus itu kemudian dibungkus dengan sebuah korporal dan dibawa menghadap Paus Urbanus keempat. Sebelum peristiwa itu terjadi, yang menjadi dasar dari perayaan ini adalah pengalaman-pengalaman mistik Santa Juliana Kornilong yang diyakini kebenarannya oleh Monsignor Robert de Torrette, Uskup Liege, Belgia pada tahun 1247. Pesan yang diterima melalui pengalaman mistik itu, intinya Tuhan Yesus menghendaki agar misteri tubuh dan darahnya dihormati secara khusus, karena semakin banyak umat beriman meragukan kehadirannya yang nyata dalam sakramen Maha Kudus. Pada masa itu, di Eropa berkembang ajaran sesat Berengarianisme yang menyangkal kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi. Di samping itu, dengan merayakan dan menerima tubuh dan darah Kristus, umat beriman akan mendapatkan kekuatan hidup baru
dan diteguhkan untuk berbagi kebaikan kepada sesama. Sikap tidak hormat dan penodaan terhadap sakramen Maha Kudus hanya dapat dipulihkan berkat adorasi yang tulus dan mendalam terhadap sakramen Maha Kudus. Pada dasarnya, merayakan tubuh dan darah Kristus adalah merayakan Ekaristi yang setiap minggu kita rayakan, bahkan setiap hari. Dalam perayaan Ekaristi, kita meyakini Kristus hadir di tengah-tengah setiap Ekaristi dirayakan. Kristus sekali lagi melaksanakan kembali karya penebusannya untuk seluruh manusia. Melalui penerimaan komuni, kita disatukan dengan Kristus. Kita menerima jaminan hidup kekal. Yesus sendiri bersabda, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Persatuan dengan Kristus akan mengubah diri kita. Kita menjadi manusia baru, hidup kita diperbaharui, dan kita diundang untuk mewujud nyatakan hidup baru itu melalui hidup kita sehari-hari. Bagaimana kita membangun kebiasaan yang baik, bagaimana kita berdisiplin dalam doa dan memancarkan rahmat Ekaristi, kehadiran kita selalu berguna bagi orang-orang sekitar. Pada akhir perayaan Ekaristi, kita selalu diutus untuk mewartakan kasih Allah sendiri melalui hidup kita. Mari pergi, kita diutus. Dalam bahasa Latin dikatakan ite missa est, awal dari kata misa yang sering digunakan selain Ekaristi. Maka selesai perayaan Ekaristi, kita diutus untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bersyukur atas anugerah tubuh dan darah Kristus yang merupakan sumber kekuatan hidup kita setiap hari. Selamat merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus yang Maha Kudus. Kita mohon rahmat khusus agar kita semakin menghormati Ekaristi dengan merayakannya sesering mungkin, dengan persiapan dan penghayatan yang baik, serta dengan buah yang nyata dalam hidup sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah saudari-saudara pembahasan mengenai Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Semoga membantu. Salam. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Vincentius Sri Herimanto SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra-putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Amin. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, atau seringkali disebut dalam bahasa Latin Corpus Christi. Hari ini sungguh-sungguh spesial, terutama bagi paroki kita, karena kita menghantar anak-anak yang akan pertama kalinya merasakan bagaimana mengalami perjumpaan secara iman batin dengan Yesus yang memberikan hidupnya menjadi roti dari surga, makanan jiwa. Anak-anak ini menjadi bukti bagi kita semua bahwa gereja sungguh-sungguh ingin menghantar sebanyak mungkin orang bisa berpartisipasi dalam hidup Yesus sebagai kepala gereja, sekaligus sebagai penyelamat dunia, dan sekaligus sebagai roti yang memberi tuntunan bagi kita, yaitu roti surga dari surga menuntun kita ke surga itu sendiri. Kita awali perayaan Ekaristi ini dengan menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Menyadari pula bahwa kita seringkali jatuh ke dalam dosa dan ketidaktaatan kepada kehendak Allah. Maka mari kita mohon pengampunan dan belas kasih dari Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Intensi misa kita unjukkan untuk mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat kesehatan dan kelancaran sehingga anak-anak dapat mengikuti perayaan penerimaan sakramen komuni pertama dengan penuh sukacita. Lalu juga mengucap syukur atas ulang tahun Agatha Vincentia Yulena yang ke-57. Semoga berlimpah kesehatan berkat dari Allah Bapa. Allah Bapa yang Maha Kudus, dalam sakramen Ekaristi yang luhur ini, Putramu mewariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat dan kebangkitannya. Bimbinglah kami untuk selalu mengagungkan misteri kudus, tubuh dan darahnya, sehingga pantas bersatu dalam karya penebusannya. Secara khusus pada hari ini kami menghantar anak-anak kami untuk bisa menyambut, mengalami perjumpaan secara rohani dengan Engkau melalui Putramu yang memberikan tubuh dan darahnya untuk bisa tinggal di hati, di jiwa anak-anak kami. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, "Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan.
Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas serta kala jengkingnya, dengan tanahnya yang gersang, yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku terkasih, bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Demikianlah sabda Tuhan. Sion, pujilah penyelamat, Sang Pemimpin dan Gembala, dengan kidung pujian. Puji sekuat jiwamu,
Walau dia melampaui puji yang kau lambungkan, yang dipuji hari ini, roti hidup menghidupi, itu yang dihidangkan. Hidangan di malam suci, dibagi untuk para murid, namun tetaplah utuh. Lihat roti malaikat, santapan peziarah, sungguh roti putra-putri, bukan untuk yang lain. Inilah yang dilambangkan saat Ishak dikurbankan, domba Paskah diserahkan, dan mana dihujankan. Yesus roti yang sejati, Engkau gembala yang baik, kasihanilah kami, lihatlah kami di dunia, orang-orang hidup. Engkau yang Maha Kuasa, Penggembala manusia, kumpulkanlah kami di surga, jadikan warisan mulia bersama para kudus. Haleluya, haleluya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, sabda Tuhan. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu,
jika kamu tidak makan daging putra manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku itu benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga siapa saja yang makan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti yang seperti dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, saya mau memberi homili khusus untuk mereka yang akan menyambut komuni pertama, tapi juga ada poin-poin yang bisa kita renungkan bagi kita semua. Ya. Renungannya Romo, homili Romo mulai dengan pertanyaan. Siapa yang bisa jawab? Romo punya hadiah. Hadiah ya. Ini hadiahnya ada rosario, ada buklet untuk doa, namanya doa Thesaurus. Ya, bulan Juni biasanya paroki kita mendoakan doa Thesaurus. Thesaurus itu bahasa Latin, bahasa Inggrisnya treasure. Bahasa Indonesianya harta karun. Harta karun apa? Harta karun dari Allah yang melalui putranya hati kudus Yesus. Ya, harta karun yang bisa menghantar kita ada jaminan untuk memperoleh kehidupan kekal, yaitu hati Yesus, artinya cinta Allah yang tanpa batas. Nah, pertanyaannya, hari ini hari raya apa? Tunjuk jari. Siapa namanya? Come here. Silakan di sini. Namanya sebut lalu jawab ya. Sambil ngadap. Wah, ini khusus ini ya. Nama saya Sydney dan jawaban tadi saya menyebut hari ini adalah Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Benar enggak? Benar. Oh, dapat hadiah ya. Ini, salaman dulu. Namanya tadi? Sydney. Australia? Sydney? Oh, sudah sampai Australia kok sampai Sydney? Oke, terima kasih Sydney ya. Nanti kalau nggak bisa doa, papahnya yang suruh doa ya. Yang kedua, masih ada ya. Yang kedua, siapa yang tahu artinya kata komuni? George, come here George. Komuni artinya apa George? You want to speak English or Indonesian? English, okay. This is, you say your name and what is the meaning of komuni? My name is Nicholas, and I think the meaning of comuni is communion in English, or Ekaristi. In English communion, in Indonesia? Ekaristi. Ekaristi, oke. Ada kata lain? No. Communion, George rupanya lebih fasih bahasa Inggris. Ini belum mau diterima enggak? You want to have this? No?
Don't worry if you don't want to have, give to your mom. Ya, oke. Shake hand first. Oke, thank you, George. Oke. Komuni. Komuni dari bahasa Latin communio, communion bahasa Inggris. George dalam bahasa Indonesianya persekutuan. Ya, jadi komunio, persekutuan, ya, bersekutu bersama, kebersamaan, ya. Komuni artinya bersekutu bersama, kebersamaan, partisipasi bersama, ya. Mengapa disebut komunio? Itu apa? Komuni, menerima tubuh Yesus itu komuni, karena Yesus yang menawarkan diri untuk berpartisipasi dalam hidup kita. Nah, lalu kita menyambutnya, tadi kan dikatakan bahwa dia roti yang turun dari surga. Nah, siapa yang menyambut dia, memakan darah, memakan daging dan minum darahnya, ia akan tinggal di dalam diriku, Yesus, dan Yesus akan tinggal di dalam dia. Itu artinya tinggal, artinya bersatu, bersekutu. Ya, nah ini, jadi menyambut komuni artinya saya memberikan hati saya untuk bersatu dengan Tuhan, yang mana Tuhan mau masuk ke dalam hati saya. Nah, ini komuni ya, sudah tahu ya. Konsekuensinya bukan hanya bersatu dengan Yesus, karena Yesus itu bersatu dengan semua saja, memberikan dirinya dengan yang lain, maka kita juga bersatu dengan yang lain. Jadi kalau nanti menyambut Yesus ternyata saya nggak bisa bersatu karena saya marah terhadap suami saya. Yesus tolong ya, saya tolong dimaafkan dan saya berilah kemampuan untuk memaafkan. Saya marah sama teman saya, juga begitu. Ya, jadi harus ada kekuatan dari dalam Yesus. Karena Yesus akan memberi apa? Hidup. Ya, hidup tadi ya. Komuni itu memberi bukan hanya bersatu tapi memberi daya hidup. Daya hidup artinya daya untuk mampu mengasihi sesama. Itu hukum utama dan pertama dari Tuhan. Yang ketiga masih ada ya. Apa artinya pertama? Kan kita akan menyambut komuni pertama. Ayo siapa? Anybody? Come here. Oke. Pertama, iya. Sebut namanya lalu jawab ya. Nama saya Rosalin, jawabannya adalah yang pertama kali. Yang pertama kali. Apa? Yang pertama kali. Sebelumnya enggak ada yang sebelumnya tidak ada, belum pernah. Oke, yang pertama kali artinya yang awal. Ya, ini dimulai, diawali. Oke? Namanya tadi? Rosalin, ini hadiah untuk kamu dan juga untuk papa mama. Ya, salaman dulu dong. Aduh. Oke, terima kasih. Komuni tadi bersekutu ya. Pertama artinya dimulai yang awal. Yang awal sekarang kita menghantar anak-anak ini boleh berpartisipasi secara penuh dalam perjamuan Tuhan. Ya, kalau ada yang awal, ada yang selanjutnya ya. Nah jangan lupa kalau sudah diawali, rajin-rajinlah ke gereja. Tuhan sudah mengawali memberikan dirinya, maka ada selanjutnya kelanjutannya. Nah adik-adik kalau sudah komuni pertama juga Tuhan mengharapkan, Tuhan sudah memulai di awal itu memulai partisipasi bersama hidup Yesus. Hidup Yesus yang paling jelas ini di sini, altar Tuhan. Kurban dia setiap ada ekaristi. Maka Romo mengundang partisipasimu dalam ekaristi sebagai altar boys, altar girls, atau sebagai Miss Dinar. Ayo siapa yang mau jadi Miss Dinar? Saya tunjuk jari. George, you want? Kok sedikit? Itu bapak ibunya saya jewer nanti kalau kan ya, bapak mamanya saya. Ayo siapa yang mau? Kan sudah diawali ya.
Oke, thank you. Saya tunggu nanti ya. Romo kan di sini, nanti ditemani oleh Miss Dinar. Ya, partisipasinya dilanjutkan. Ya, bukan hanya di awal terus enggak, dilanjutkan berada dekat dengan Tuhan supaya semakin akrab, semakin bisa merasakan hidupnya Tuhan dalam hidupmu. Ini di sini nanti ya. Lihat nih, kakak-kakak dengan cece-cece ini, koko-koko, dia kan ikut berpartisipasi terus. Ya, nanti ikut ya, janji ya. Sekarang, ini agak susah, tapi yang berani hebat. Ya, bukan hanya mampu dan berani. Bagaimana kita berdoa sebelum menyambut Kumini Kudus? Ada yang berani memberi contoh? Doa apa yang kita doakan? Come here. Kamu mau memberi contoh doa ya? Oh, keren. Supaya opa oma nanti juga ikut doamu juga. Come here. Namanya? Nama saya Valerius Luke ST. Terus bagaimana caranya berdoa sebelum menyambut komuni? Bisa nggak doanya? Doanya doa yang doa yang di itu sebelum komuni ya. Iya, doa sebelum komuni ajari Romo. Bisa nggak? Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Doanya. Itu doanya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Oke, bener enggak? Nah itu panggilan. Ini doanya, ini doa untuk lebih dalam lagi. Ini ada rosario, ini ada harta karun di sini. Ya nanti kasihkan orang, papa mama dia bisa membuka harta karunnya dalam doa itu ya. Oke, terima kasih ya. Salaman dulu dong. Oke. Nah itu doa sebelum kumini ya. Romo kan lihatlah anak domba. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah anak-anak, saudara-saudari yang diundang dalam perjamuan anak domba. Lalu, apa tadi? Ya Tuhan, Tuhan saya tidak pantas, Tuhan datang pada saya. Tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Itu doa sebelum komuni itu menyatakan keterbukaan, kerendahan hati kita. Bahwa saya itu enggak pantas, tapi Tuhan berkenan datang. Inilah yang kita rayakan. Kita masuk ke dalam gereja ini, dalam Ekaristi, harus dengan kerendahan hati yang mendalam. Kita sebetulnya sebagai makhluk itu tidak punya kepantasan. Tapi Allah tidak melihat kepantasan kita, tidak melihat situasi hati kita. Allah hanya ingin mengatakan, inilah dagingku, inilah darahku, makanlah dan minumlah. Artinya apa? Allah ingin agar kita membuka hati, mengizinkan Allah menjadi bagian dalam hidup kita. Allah berpartisipasi dalam hidup kita. Mengapa kita berdoa tadi? Karena Tuhan sendiri sudah merendahkan dirinya. Ya, maka kita menjawab dengan kerendahan hati, Tuhan memang saya tidak pantas. Ya, oke. Sekarang terakhir nih ada apa? Satu hadiah yang kelima terakhir, tapi tidak sulit ya. Siapa sebetulnya yang menjadi pelindung paroki Hati Kudus? Ayo, George again. Keep another ya, just keep it. Siapa menjadi pelindung paroki Hati Kudus? Yang ini kecil, come here. Pelindung paroki kita, Hati Kudus siapa? Come here. Namanya dan ini ya. Nama saya Belva. Delva, oke. Ya. Pelindung paroki Hati Kudus siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Wah, pintar sekali ya. Sebetulnya Tuhan Yesus dengan hatinya yang maha kudus. Tuhan Yesus
Yesus yang hatinya hatinya yang Maha Maha Kudus. Kudus. Oke, kasih ya hadiahnya. Ini salaman dulu sama Romo. Thank you so much. Oke. Inilah yang kita rayakan. Yesus yang menjadi pelindung kita selalu memberikan dirinya dalam meja altar dan ingin menjadi bagian dalam hidup kita. Komuni pertama kita diundang Tuhan untuk memulai berpartisipasi dalam persekutuan, dalam kebersamaan dengan Tuhan, maka kita juga diundang untuk terus-menerus membuka hati kebersamaan dengan yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita sekarang meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Yang turun ke tempat penantian. Aku percaya akan Roh Kudus. Allah menyediakan rezeki bagi kita dan selalu menyapa serta memperhatikan kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah di surga. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi seluruh kaum beriman. Ya Bapa, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kami rayakan memberi kekuatan nyata kepada umat-Mu untuk meningkatkan pengabdian kami kepadamu serta sesama kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keadilan dan kerukunan. Ya Bapa, semoga semua orang yang berkumpul di sekeliling altar ini seturut kemampuannya giat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang sedang menghadapi ajal. Ya Bapa, semoga sanak saudara kami yang sedang menghadapi ajalnya masih Kau perkenankan menyambut tubuh Kristus sebagai bekal serta jaminan kebangkitan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati, dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi bagi kekuatan kami untuk berbuat baik dan hidup suci. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, inilah roti dan anggur, sari gandum dan sari buah anggur, satu-satunya persembahan gerejamu. Kami mohon semoga karenanya kami rukun dan bersatu. Berikanlah kepada kami damai dan sukacitamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin.
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, anugerahilah gerejamu persatuan dan damai yang dalam kurban persembahan ini dihadirkan secara tersembunyi dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam perjamuan terakhir bersama rasul-rasulmu, dia mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai anak domba tak bernoda, yang pantas diterima sebagai kurban pujian yang sempurna untuk tetap meneruskan kenangan akan salib yang menyelamatkan. Engkau menguduskan kaum berimanmu dengan memberinya santapan sakramen yang mulia, supaya umat manusia yang menghuni satu bumi diterangi oleh satu iman, dipersatukan oleh satu kasih. Sebab itu, kami menghadap ke meja sakramen yang mengagumkan, agar dengan dipenuhi kelembutan rahmat-Mu, kami beralih ke citra surgawi. Dari sebab itu, semua makhluk di surga dan di bumi melakukan nyanyian baru untuk memuji Dikau, dan kami bersama seluruh bala malaikat tak henti-hentinya memuji Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali dan minum dari piala wafat-Mu Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Kita kenangkan mereka yang sudah mendahului kita. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu, dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita menyanyikan doa-doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kita bagikan damai Kristus satu dengan lainnya. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang dalam perjamuan anak domba.
Mari kita doakan doa tahun devosional. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami. Dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu. Santa Maria Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat, dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para kudus Allah, doakanlah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah mencecap Ekaristi Kudus sebagai rejeki surgawi yang telah kami sambut. Semoga kelak kami pun Kau perkenankan menikmati anugerah perjamuan surgawi dan menikmati sepenuh-penuhnya kehidupan ilahi-Mu. Secara khusus, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah Kau perkenankan untuk ambil bagian secara penuh dalam perjamuan Putra-Mu Yesus Kristus. Kiranya tuntunlah mereka semua menjadi anak-anak terang dan garam di tengah keluarga dan tempat mereka hidup dan tinggal, belajar dan juga di tengah masyarakat. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Warta Gereja 7 Juni 2026. 1. Pengumuman perkawinan. Pengumuman kedua, akan dilangsungkan perkawinan Janos Gyurko Hungaria dengan Isabel Indriani Santosa dari lingkungan Santo Franciscus Xaverius, Paroki Hati Kudus. 2. Nicodemus Evers Angkasa, lingkungan Santa Monica, Paroki Hati Kudus dengan Maria Yurike Lemansyah, Paroki Santo Yosef. Pengumuman ketiga, akan dilangsungkan perkawinan Christian Dinata Kesuma Wijaya, lingkungan Santo Franciscus Assisi, Paroki Hati Kudus dengan Katarina Valencia Huandi, Paroki Santo Petrus. Apabila ada halangan kanonik, mohon menghubungi pastor paroki. 2. Novena Hati Kudus Yesus. Novena Hati Kudus Yesus diadakan dari tanggal 2 Juni sampai 10 Juni 2026. Selama bulan Juli, diadakan doa Thesaurus Hati Kudus Yesus dimulai pukul 17.30 dan Minggu sore pukul 16.30 dilanjutkan perayaan Ekaristi. 3. Perayaan Ekaristi Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus yang merupakan pelindung paroki kita akan dilaksanakan pada hari Jumat 12 Juni 2026 pukul 17.30. Sebelumnya diawali dengan doa Thesaurus pukul 17. 4. Sekolah Minggu Paroki Hati Kudus. Pada tanggal 14 dan 21 Juni 2026, Sekolah Minggu TK dan Children Liturgi SD tidak ada kegiatan. Anak-anak diharapkan misa bersama orang tua. Masuk kembali tanggal 28 Juni 2026. 5.
Seksi Sosial Paroki Hati Kudus. Penerima bantuan Seksi Sosial Paroki Hati Kudus dapat mengambil bantuan pada hari Minggu 7 Juni 2026 pukul 9 sampai dengan 11 di Pastoran Gereja Hati Kudus. Laporan kolekte 31 Mei 2026. Kolekte pertama sejumlah Rp24.276.000. Kolekte kedua sejumlah Rp14.714.000. Laporan persembahan Mawar Bunda Maria untuk pendidikan calon imam sejumlah Rp112.970.951. Terima kasih atas kemurahan hati umat. Demikian warta gereja minggu ini. Mohon menjaga kebersihan dengan tidak meninggalkan sampah di dalam maupun di luar gereja. Tuhan memberkati. Mengundang seluruh umat untuk bisa merayakan Pesta Pelindung Paroki pada hari Jumat ini, sore ya misalnya, dan sekaligus ada pelantikan Dewan Paroki yang baru, beserta perangkatnya, sekaligus pelantikan Prodiakon. Ya, mengundang setelah misa kita akan mengadakan pesta berbagi bersama dengan umat dari lingkungan-lingkungan. Sekarang Romo mau mengucapkan terima kasih untuk pertama tim katekese yang sudah menyiapkan anak-anak bisa menerima komuni pertama pada hari ini pada pesta atau hari raya tubuh dan darah Kristus. Yang tim katekese bersama Suster Cipingping yang ini ya, yang ketuanya ya. Pak Sadono. Tak lupa untuk orang tua, terima kasih sekali lagi partisipasinya, pendampingannya, dan juga kerelaan kehilangan waktu dan juga materi kemungkinan memberikan perhatian yang khusus kepada anak-anak. Ini suatu kegembiraan tersendiri bagi gereja dan bagi Tuhan karena Anda menghantar anak-anak Anda untuk bisa mengalami partisipasi penuh dalam komuni yang dimulai hari ini. Sekarang Romo berterima kasih untuk para petugas liturgi, para prodiakon, suster, tim multimedia, lektor dan pemazmur kita. Lalu tak lupa para misdinar dan juga tim petugas tata laksana kita. Tak lupa juga kur kita ya, luar biasa ini nyanyinya. Ya, ini dari Domsap dengan Monica ya, dan terima kasih sekali lagi. Sering-sering saja menyanyi kita, ya. Dan juga organisnya. Mari kita mengakhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dibimbing, dituntun, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur
Bapa